Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan melaksanakan protokol kesehatan. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Masih ingatkah kalian? Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah tersebut mengalami gangguan, maka peredaran darah kita juga mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Berikut penjelasan tentang beberapa gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan gangguan, mengetahui penyebab, serta memahami cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Gangguan kesehatan pada organ peredaran manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Terdiri dari jantung koroner, disebabkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur, sehingga menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Adapun gejala dari penyakit ini adalah sesak nafas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Jantung koroner dapat dicegah dengan cara olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Selanjutnya adalah hipertensi, yaitu kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah meningkat, atau disebut juga dengan tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah di atas dari tekanan darah normal. Tekanan darah normal itu adalah 120/80 mmHg. Hipertensi dapat dicegah dengan cara olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Kebalikan dari hipertensi adalah hipotensi, yaitu tekanan darah rendah atau kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh arteri menurun, yaitu kurang dari 90/60 mmHg. Penyakit ini disebabkan karena faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Penyakit selanjutnya adalah varises. Penyakit ini disebabkan karena gangguan atau hambatan pada pembuluh darah pena dalam mengalirkan darah. Gangguan ini juga disebabkan karena faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gejala dari penyakit varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan, serta pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Kemudian, cara mencegah penyakit varises yaitu dengan melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga, agar peredaran darah lancar. Gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia disebabkan karena kurangnya sel darah merah dalam tubuh, dan juga disebabkan karena pendarahan yang hebat, kurangnya zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia yaitu cepat lelah, lemas, sakit kepala, wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Penyakit selanjutnya adalah leukemia, atau disebut juga dengan kanker darah,
yaitu kondisi ketika sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Penyakit ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Penyakit selanjutnya adalah demam berdarah. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus Dangoi yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penyakit demam berdarah dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan membasmi sarang nyamuk. Kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan kegiatan 3M. Yang pertama, menguras tempat penampungan air, yang kedua, mengubur barang bekas, dan yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Selanjutnya adalah gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan. Terdiri dari yang pertama adalah hemofilia, yaitu kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku. Hemofilia disebabkan karena sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, orang tua, ayah atau ibu menderita hemofilia. 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Penyakit hemofilia dapat ditangani dengan cara pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan agar darah tidak terus mengalir maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Penyakit yang kedua yaitu talasemia. Penyakit ini disebabkan karena darah yang tidak memproduksi cukup hemoglobin. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Penyakit talasemia ditandai dengan gejala mudah merasa lelah, lemah hingga sesak napas. Penderita juga mengalami anemia. Talasemia tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi, gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah yang terjadi pada manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah gaya hidup, jenis makanan yang dimakan, dan faktor keturunan. Kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain beristirahat yang cukup, memilih makanan yang seimbang untuk dikonsumsi, serta berolahraga secara teratur. Demikian penjelasan tentang gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia, penyebab, serta cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, ayo kerjakan soal latihan berikut ini. Jadi dapat kita simpulkan, gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, terdiri dari jantung koroner, hipertensi, hipotensi, dan varises. Yang kedua, gangguan kesehatan pada darah manusia faktor non-keturunan terdiri dari anemia, leukemia, dan demam berdarah. Dan yang ketiga, gangguan kesehatan pada darah manusia faktor keturunan terdiri dari hemofilia dan talasemia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.